Tunjukkan itu apakah jalan tol, jalan, jembatan, atau listrikan, tenaga listrikan. Contohnya seperti ini. Kalau seksi 1 ini penilainya ditunjuk penilai A karena tendernya lebih dahulu. Kemudian beberapa bulan kemudian tender berikutnya karena tahap 2 penilai B. Ada kemungkinan ya, irisan dari dua penilai itu nilainya bisa berbeda selain karena masa waktu untuk mencari data pembanding yang kemudian ada perbedaan. Biasanya ada pengaruh gitu. Ada pengaruh. Kalau sudah dibebaskan di sebelah, kemudian di sebelahnya dibebaskan, kemudian itu ada pengaruh, ada kenaikan pasarnya dan seterusnya, atau sebaliknya. Ya. Kemudian penggunaan dasar nilai, nah ini tadi soal karena kalau berbeda dasar nilai. Identifikasi objek penilaian. Waktu di daftar nominatif dibilangnya hanya ada bangunan tanpa tanaman. Setelah inspeksi di lapangan ternyata ada tanaman kelas. Ya, kalau di daerah kan tanahnya luas-luas ya Pak. Beda sama kalau di ibu kota atau kota besar namanya rumah tinggal ya paling tanamannya tanaman bunga yang bisa ditinggal. Tapi kalau di desa kan ada pohon jambu, mangga, dan seterusnya. Nah, ini nggak ada di data nominatif. Nah, ini bisa masalah di lapangan ketika pohon buah itu menghasilkan. Ya. Lalu yang kelima, status objek penilaian. Tadinya di data nominatif bilang ada SHM atau HGB, ternyata di lapangan mereka punya sertifikat. Ya mungkin persepsi orang ini punya siapa? Ya milik saya. Ya. Begitu ditaruh di data nominatif seolah-olah ada sertifikatnya, ternyata bukan. Ya. Masih belum milik. Yang keenam itu mengenai tanggal penilaian. Nah pentingnya penetapan tanggal penilaian. Apakah sesuai dengan penetapan lokasi atau ketika inspeksi dengan timeline jadwal pembayaran. Ya. Ini bisa ada dispute masyarakat, ada kebingungan. Saya sudah terlanjur mau beli di tempat lain, tapi uangnya nggak ada, menunggu 6 bulan dan seterusnya. Nah, tapi ketika di penilaian kita tidak memperhitungkan jadwal tunggu waktu untuk pembayaran karena tidak ada informasi sebelumnya. Atau sebaliknya, ketika ditulis menunggu waktu 6 bulan, kita melakukan analisa biaya tunggu istilahnya Pak. Ini bagian dari perhitungan non fisik. Ditulis ada biaya masa tunggu, ternyata bulan depannya sudah langsung dibayar. Bisa ketika ada pemeriksaan, uang yang ada perhitungan masa tunggu ternyata di bulan tersebut nggak pakai tunggu langsung dibayar. Nah ini bisa ada temuan untuk pengembalian dana. Kalau sudah di tangan masyarakat biasanya kan susah ya. Nah hal semacam ini harus penilai harus mendapat informasi yang benar-benar jernih dan jelas. Oke, perbedaan standar penilaian dan standar audit ini ketika ada pemeriksaan oleh BPK, APH dan seterusnya, seringkali informasi apa itu nilai pasar, apa itu nilai perolehan, NJOP dan seterusnya, seringkali informasi ini tidak sampai ke ujung. Artinya di kantor pusat BPK, BPKB
itu paham bahwa NJOG itu bukan harga pasar, tapi di daerah yang remote itu belum tentu ya. Nah, oleh sebab itu perlu sosialisasi semacam ini dilakukan secara kontinu. Next. Nah, cukup. Saya kira itu kita harapkan lebih banyak diskusi di antara kita semua, Bapak Ibu, dengan senang hati kita bisa berdiskusi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Sedikit merangkum tadi Pak Budi menyampaikan terkait peran penilai dalam proses pengadaan lahan ya Pak. Lalu kode etik dan standar apa saja yang digunakan. Dijabarkan juga terkait identifikasi penilaian pengadaan tanah dan juga resiko-resiko yang seringkali terjadi saat penilaian pengadaan tanah. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Saya semangat banget Pak. Oke, saya akan membuka 3 penanya pertama untuk batch pertama. Dipersilakan mohon bantuannya teman-teman dari Bapak berbatik coklat di tengah. Yang pertama, lalu yang kedua Bapak yang di depan baju abu-abu dan Bapak yang di sisi sebelah saya. Ya. Oh mic-nya. Oke, sebentar. Mohon disebutkan nama dan asal instansinya ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Alex Watimena dari Perkintan Provinsi Sulawesi Utara. Bertalian dengan apa yang telah disampaikan oleh 2 pemateri, saya ingin bertanya terkait dengan pengadaan tanah yang ada di Mor 3, mana laboratorium yang pelaksanaan kerjanya itu sejak dari tahun 2017, kurang lebih ada tahapan pertama tahun 2017,